Ya, siang ini setelah tadi kita kegiatan bakti sosial di Polresta Cirebon, kami berkeliling akan berkunjung ke warga masyarakat yang ada di Sedong. Kami ingin menyemangati RT RW Bu yang ada di sana untuk menjaga kondusivitas Kamtibmas di lingkungannya masing-masing, membangun desanya, membangun lingkungannya, termasuk membangun generasi mudanya. Tetap semangat. Sambil patroli terus kita mengingatkan masyarakat untuk tetap tertib, patuh hukum, terutama ketertiban di jalanan. Perjalanan kita menuju Sedong, yaitu situ Sedong. Kalau dari Jakarta kita akan keluar dari Getol 204 Ciperna ya, Ciperna. Kemudian terus ke atas ke arah Kuningan, Nah, jadi menyusuri jalan dari Bogor ya, Ciperna, Bogor, Kuningan, terus ya sekitar 30 menitan ya. Kalau dari Getol 204 tol Cipali ya, tol Cipali. Panjang jalan menuju ke Sedong. Di Jalan Raya Bogor Kuningan ini banyak wisata kuliner ya, banyak restoran, tempat makan, warung makan yang sudah dikenal. Ada kelapa manis, kemudian ada apa lagi, ring sewu, umati, kemudian empal-empalan juga udah pasti ada, sate Bogor. Ini terus tempat makannya banyak deh, coba aja, enak-enak makanannya. Ini bagi pencinta tahu juga ada rumah makan tahu Sumedang, kedelai gratis. Ini ada masjid nih, Masjid jangan melawan arah. Yang naik motor pakai helmnya, Ibu. Helmnya dipakai Bu, helmnya A. Tangannya, ya, bilang apa? Cita-citanya mau jadi apa? Bener. Oh, ayo dadah. Makasih Ibu, tangan Bang. Apa kabar? Udah masak belum? Yuk, duduk dulu ya. Saya mau lihat situnya dulu ya. Oh, bagus loh ini. Ini bisa dinaiki? Bisa Bu, cuman udah rapuh udah 1 tahun. Rapuh mana sama hidup kita? Wah, rapuh anjing. Ayo warga masyarakat datang ke situ Sedong, ada di Desa Sedong Lor. Alamnya bagus, bisa menghilangkan penat, menghilangkan pikiran, stres, depresi.
Apalagi yang punya hutang, mendingan main ke sini. Tuh bagus loh. Cuma mungkin kuunya perlu ditata lagi nih, ku. Pak siap Bu. Mohon ini ya, salam. Udah disaranin nih, ini aja. Tuh. Ini. Harusnya dibuat bagus. Itu apa tuh, tanaman apa? Buat ini dermaga. Boleh lah. Iya kan? Ini memang punya siapa nih? Situnya. Kan desa kan? Ke bawahnya sih wilayah Sedong. Iya, punya desa kan? Ya, boleh ya tuh. Itu apa tanaman-tanamannya? Tanaman ini mah tanaman liar, tanaman buset. Bukan pagar laut. Pagar situ, bukan pagar situ. Bukan. Tanaman ya tinggal dibersihin. Iya. Terus buat bebek-bebek kan bisa nih. Belum pernah ini ya, dikelola ya? Ya belum, baru saya aja ini buat taman ini kecil. Buat bebek-bebekan, tapi harus ini dulu, dibersihin. Apa, biar nggak kelihatan ini. Itu bakau ya? Mangrove? Itu bukan ini mah Tanaman liar. tanaman liar, di sini mah namanya buset gitu. Oh, buset. Kalau ke sana apa Pak? Ada desa? Ke sana Kuningan langsung perbatasan Ibu. Ke sana? Iya, Oh, jadi dipisahkan sama situ ini? Iya. Atau bisa muter lagi ke tempat lain? Bisa muter cuman belum jadi, jalan belum diaspal. Oh, tapi kalau kita pakai perahu bisa? Bisa. Perahunya yang nggak ada? Ada di sana cuman Oh. ya airnya surut mah susah dia. Ini Perahunya pakai mesin apa pakai ini? pakai mesin. Pakai mesin. Dan biasanya orang ke sana nyebrang pakai perahu? Iya, biasanya. Enggak sih, cuman itu mah yang wisata aja ya. Wisata nyobain aja. perahu gitu. Ini kedalamannya berapa? Ini kalau dari permukaan jalan 6 meter, Bu. Ke tengah itu? Iya. Luasnya berapa? Luasnya 70 70 hektar. Lebarnya ke sana? Ya, lebar ke sana kurang tahu. Ada 200 meter? Lebih. Lebih ya? Ini tuh, Bu, terkait 3 desa, Bu. Oh, desa apa aja? Jadi yang ada lautnya, ada airnya, Desa Senogor, Desa Karangmuni, Desa Panongan. Ini, yang ini? Oh, banyak ya? Ya, urun lah, urunan. Urun saran, masukkan ide. Nih, ininya aja kurang ini. Kalau wisatawan jatuh, terus luka, kan gawat nih. Serta. Iya, harusnya dirapihkan. Sebenarnya bagus ya, tinggal ditata. Pak Usman, Ya, Bu. ini dong. Bisa nih sebenarnya. Tuh bebeknya udah ada. Tinggal diterjunkan aja ke situ ya. Ini ngapain bebek di sini ya? Bocor. Oh, bocor. Diangkat aja udah buat mainan. Buat mainan di sini. Cantik ya. Nah, anggur bisa tuh dikelilingi tanaman anggur. Yang penting tuh kuenya harus kreatif. Pak Ketua RT. Ini ya. Desa mana? Yang punya ini juga. Panongan saya. Panongan. Oh, kalau 15 hektar di sini. Oh, Bapak? Ya, Ini saya 45 sisanya. Oh, lebih banyak. Nah, 3 itu loh. Urun masa nggak bisa mempercantik situ ini? Bisa lah, Saya bertiga. lagi belajar. Jangan kebanyakan ini. Action. Rapihin, bersihin. Tanam tanaman yang pinggir-pinggirnya yang hijau-hijau. Terus ada spot foto, selfie itu kan. Tapi ininya apa namanya tuh, gertaknya harus bagus. Kalau di situ jebol kan gawat. Bisa lah. Sebulan lagi saya kesini harus udah bagus. Ya. Siap. Saya ucapkan selamat datang Ibu Kapolres dan jajarannya. Semoga ini menjadikan momen yang sangat penting dan sangat berarti bagi masyarakat Sedong Lor khususnya dan Kecamatan Serol. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk silaturahmi tatap muka sambil kita ya diskusi lah, sharing-sharing termasuk curhat-curhatan. Ya. Kami kepolisian Polresta Cirebon keliling-keliling ke desa-desa sambil mengingatkan, mengajak warga masyarakat desa untuk menjaga kondusivitas Kamtipmas mulai dari desa. Mengingatkan anak-anak remaja
agar mereka tidak keluyuran di jam-jam rawan, mulai dari desa. Kami juga ingin di desa ini bebas dari ya, bersih dari peredaran narkoba, peredaran miras, ya, peredaran obat-obatan terlarang. Dan kami juga berharap di desa ini juga giat untuk membangun ketahanan pangannya. Nah, Pak Ku, Pak Camat, Pak Ku, ya, saya dari Sumber menuju ke sini, terutama masuk ke wilayah Sedong, alamnya bagus. Jadi Allah, Tuhan Yang Maha Esa sudah menciptakan alam sedemikian rupa kepada warga Sedong. Itu perlu disyukuri. Ngelihat kanan kiri hijau, view-nya bagus, udaranya enak. Tinggal warga masyarakatnya menata, memelihara. Barangkali bisa ditambah apa yang bisa ditambah di alam ini supaya makin indah, makin hijau dan bisa bermanfaat untuk warga masyarakat. Kami Polri diminta untuk membantu ketahanan pangan. Kami juga diminta untuk mengkampanyekan agar masyarakat bisa memelihara, memanfaatkan pekarangan rumahnya masing-masing untuk ditanami tanaman pangan bergizi. Ya, apotek hidup lah ceritanya. Bu, saya nggak punya pekarangan, tanam di teras rumahnya, pakai ember bekas, pakai polybag, pakai baskom yang butut, bisa kan? Atau masih ada pot-pot bunga, tanami minimal satu rumah 10 tanaman yang bisa dimanfaatkan sehari-hari. Apa misalnya? Cabai, tomat, terong, daun bawang, apa lagi? Seledri, bayam, pokcoy, kangkung. Nah, itu udah tahu, tapi nggak ada tuh saya lihat di depan rumahnya. Bisa ya nanam ya, tanam di depan rumahnya supaya bisa memotivasi yang lain. Nanti kan kalau yang lain lewat, tetangga kan suka ini nih, iri-irian kan? Wah, bagus ya kangkungnya. Iya dong, siapa dulu? Nah, nih ibu kalau mau nanam nih bibitnya, pasti nyontek, bener kan? Kalau tanam di belakang kan nggak kelihatan sama tetangga. Makanya nama judul programnya Pekarangan Pangan Bergizi. Nah, nggak tahu kalau si Sedong Lor ini punya nggak lahan produktif? Ditanami apa ya di sini ya? Padi. Ada padinya? Ada banyak. Ada banyak. Tadi saya udah lihat. Nah, ibu-ibunya depan rumahnya itu tanam bayam, pocoy yang bisa dimanfaatkan sehari-hari. Supaya untuk membantu, kan banyak nih keluarga stunting, masih ada kan? Di Sedong ada nggak? Ada. Nah, minimal anak-anak itu diajari makan sayur. Jangan makannya mie instan. Mak-maknya sih suka makan mie instan kan? Sambil nonton drama Korea. Anak-anaknya harus diawasi. Jam 9 malam kalau belum pulang harus dicari. Kalau nggak dapat lapor, Babin Kamtimas, Babinsa, boleh lapor ke Kapolsek, ke Padan Damil. Ya, tolong dicari, diawasi, diingatkan. Nah, kamu kalau bandel, ibu akan lapor nih. Didoakanlah anak-anak supaya dia bisa bantu ibu di rumah, nyuci piring, bersih-bersih. Tidak kan? Anak-anak tuh jangan nggak diajarin, Bu, diajarin, ya. Karena kalau dia udah besar, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan kalau tidak diajari dari kecil. Sejak bangun tidur diajari beres-beres tempat tidurnya, ya kan? Bantu nyuci piring, bantu nyiapin masakan, boleh. Nah, jadi saya minta anak-anak dididik dari rumah, diperkuat ya. Dilarang ini, dilarang itu, yang salah. Ajarkan dia yang boleh, yang mana, yang nggak boleh, yang mana. Anak sekarang senangnya main gadget, Bu. Ya, dibatasi lah ya. Nggak mau, Bu, marah kalau HP-nya diambil ya. Laporkan aja nih Pak Kapolsek Padan Damil. Punya tanggung jawab nih untuk jaga anak-anak remaja di sini ya. Bina bersama Babinsa.
Kalau ibu-ibunya udah pegel, pusing urus anaknya, boleh lapor Babin Kamtimas dan Babinsa. Sanggup nggak? Sama kuwu juga, jangan kuwu lepas tangan. 3 pilar nih, 3 pilar. Kuwu, Babinsa, Babin Kamtimas. Harus kompak. Harus bisa jadi problem solver, pemecah masalah, mencari solusi di desa. Ya, ibu bapak, satu lagi saya pesan nih, di sini tolong, ada nggak peredaran miras? Ibu-ibu nih yang jujur, ibu-ibu biasanya. Ibu, ada nggak? Nggak, saya nggak nanya Paku, nanya ibu-ibu. Saya yang ngomong jujur, ini saya kasih hadiah. Nggak ada. Narkoba, obat-obatan. Di sini banyak knalpot brong yang lewat. Razia ya, razia. Cicing jangan diem aja nih. Babin, razia. Suruh buka. Sering dirajia. Nah, ibu bapak juga kalau anaknya pasang knalpot brong, dilarang, nggak boleh ya. Ini selama ini kita masih edukasi, suruh ambil, suruh buka. Besok-besok saya tilang, motor-motornya saya ambil. Biarin aja. Habis pada bandel sih. Nah, keluar masuk desa, walaupun ini jalan desa, kalau naik motor wajib pakai helm. Pakai apa? Ibu-ibu yang banyak melanggar, bener nggak? Kenapa? Pakai dong, jauh dekat sama, ya. Ini menghimbau, ini udah berbusa nih mulut. Pakai helm dong bu, suruh pulang. Kadang ibu-ibu tuh dikasih tahu malah manyun, malah ngelawan. Sampai saya ancam, ibu mau pulang atau mau saya tilang? Tuh, tolong ya jangan bandel. Soalnya ibu-ibu kan contoh teladan bagi anak-anaknya. Nanti kalau anaknya dewasa ngeliat ibu bapaknya yang sering melanggar, pasti ngikut. Saya mau ngajak teman-teman untuk menata desanya, mempercantik desanya. Caranya gimana? Jangan sampai ada sampah satu pun. Bisa loh diolah sampah dari rumah. Bapak buka YouTube. Pilah mana sampah plastik, mana sampah kardus, mana sampah yang organik yang bisa dijadikan maggot, yang bisa diolah jadi kompos. Orang desa lain bisa kok, kenapa orang Sedong nggak mau? Malas ya? Tuh kalau jualan sampah plastik, kardus itu kan bisa dapat uang. Makanya tolong kades-kades, kuku kelola bank sampah namanya ya, bank sampah, bukan bank emok, bank sampah yang dikembangkan, jangan bank emok. Di sini pasti bank emok nih, bank sampah ya, bisa. Polresta Cirebon memberikan pelayanan untuk pembuatan SIM SKCK. Kalau ditukar dengan biaya jualan sampah, itu kita akan layani prioritas. Dan uangnya bisa dari sampah itu. Namanya Green Service Polresta Cirebon. Nah nanti kalau yang nggak punya SIM nih, Bu saya mau buat SIM, tapi dari jualan di bank sampah, bisa. Dan kita akan prioritaskan. Enak nggak? Mau nggak? Ya sampahnya jangan buang di situ. Buangnya di mana? Di bank sampah. Nah, aku belajar ya. Di tempat lain bank sampahnya udah jalan. Satkamlingnya diaktifkan dong. Diaktifkan ya, Pak Kapolsek ya. Kalau di sini aktif, dialah yang jadi garda terdepan untuk tahu mana nih yang masuk ke wilayahnya. Ada teroris nggak? Ada pelaku curanmor nggak? Ada yang jual obat-obatan nggak? Nah, kalau ada, jangan pencet 10. Nah, ini saya aja adik-adik taruna nih dari Akpol. Barangkali ada anak-anaknya yang pengen jadi taruna Akpol, ada nggak? Motivasi dari saya untuk ibu-ibu serta bapak sekalian bukan tentang dimananya saya belajar, dimananya saya di tempat sekarang, tapi menurut saya gapailah cita-cita setinggi yang ibu-ibu dan bapak bisa untuk diturunkan atau disampaikan kepada anak-anak ibu.
Jadi perlu diingat lagi untuk Bapak dan Ibu untuk minta bantuannya agar diingatkan lagi kepada anak-anaknya untuk menghindari kegiatan-kegiatan malam ataupun kegiatan-kegiatan tawuran yang tidak ada dampak positifnya. Saya mau panggil yang kerudung hitam. Coba, apa yang harus ibu lakukan supaya anak remaja tidak jadi pelaku atau korban kejahatan? Harus dinasihati, harus diingatkan. Terus? Setiap waktu. Terus apa lagi? Terus harus dijaga, harus dikasih masukan-masukan yang bagus. Bagus, 2. Baru 2. Aduh. Kan ada lagi. Nih sekarang nih, kebijakannya pemerintah apa untuk anak-anak remaja? Jangan boleh. Jangan keluar malam. Bener. Iya. Jam 9 harus ada di rumah. Udah. Ibu anaknya masih ada yang remaja? Ada 1. Ada. 2. Anaknya jam 9 harus sudah di rumah ya. Apalagi yang bisa ibu ini kan supaya anak-anak nggak jadi pelaku kejahatan. Biar di rumah aja. Tuh tadi kan bilang tuh temennya dulu suka bawa-bawa sajam. Nah apa tuh? Biar nggak tawuran. Gimana nasihatnya ke anak? Ya jangan keluyuran malam. Biar nggak ke bawah lingkungan yang lain. Supaya ibu tahu anak ibu nggak bawa sajam, gimana caranya? Ya digeledah gitu. Nah gitu. Diperiksa kan barangnya? Bawa sajam nggak? Terus pisau di rumah ibu sembunyiin, jangan. Apa yang tadi Bapak dengar yang bisa Bapak terapkan, laksanakan di Sedonglor? Ya ngomongin Bapak nggak dengar? Dengar Apa? kedengarannya lupa. Jaga lingkungan, gimana caranya jaga lingkungan? Ya, jaga lingkungan supaya tertib. Iya, gimana caranya jaganya? Ya, jaganya ya sama teman-teman kita kambing menjaga lingkungan. Ya, bolehlah. Ya, Apalagi keamanan. kalau jaga kebersihan gimana caranya? Kebersihan ya itu Bu, dibersihin. Kalau untuk dipangkas kan supaya bersih. Ya kalau sampah dibuang. Buang kemana? Ya ke tempat sampah. Oke. Saya mah sudah punya tempatnya semacam karung. Apa kalau dibuang? Saya mah karung. Karung kalau ada sampah tuh Bu. Jadi karena di saya mah ada petugas. Oh, ada petugas. Oke. Dikumpulin dulu di depan mata pakai karung. Bapak masih punya istri? Masih. 1 apa 2? Ya 1. Anaknya? 2. Oh, udah gede? Udah berumah tangga 1. Cucu ada? Cucu ada 1. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mari kita jaga lingkungan kita ya, mulai dari fisiknya, keindahan, kebersihan, kerapihan ya. Buang sampah pada tempatnya ya. Jangan buang sembarangan. Kalau ada yang sampahnya di pinggir jalan, bersihkan rame-rame. Korve, gotong royong ya. Kemudian tadi tanaman pangan bergizi ya, tanam di pekarangannya atau di teras rumahnya. Apalagi satkamlingnya diaktifkan. Kalau ada yang melanggar, ada peredaran miras, narkoba, obat-obatan, lapor ke? Hah? Nah, pencetnya di mana? Jangan di microwave ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sepanjang jalan dari Sedong sampai dengan Bebet menuju jalan raya, situasi desanya jam 19.00 sudah sepi. Artinya anak-anak muda nggak ada yang keluyuran malam. Tuh, tidak ada warga yang keluyuran malam. Sepi sunyi nih. Tinggal kita ingatkan para kuwu RT RW untuk selalu melaksanakan satkamling, melakukan ronda malam supaya
lingkungan desa masing-masing tetap aman.